Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia dan selalu ingin meningkatkan kualitas diri lahir maupun batinnya, jasmani dan rohani. Nah, bagaimana meningkatkan jasmani? Ya, mudah kita mengetahuinya. Dengan olahraga teratur, istirahat teratur, pola makan, ya. Pola makan, pola istirahat, kemudian olahraga. Tapi bagaimana dengan kesehatan rohani? Nah, kalau untuk kesehatan rohani, misalkan seperti yang umum-umum nih, seperti misalkan mempelajari ilmu psikologi, kemudian mempelajari yoga, ini cara umum-umum aja ya. Kemudian meditasi, mempelajari gelombang otak ya, mempraktekkan ya. Kemudian atau kursus kepribadian ya, agar supaya kita selalu dalam keadaan happy. Tujuannya seperti itu. Nah, akan tetapi itu semua hasilnya hanya sampai tahapan yang terbatas. Kalau jasmani, kesempurnaan jasmani ya, sesempurna apapun ya tentu terbatas. Ya mustahil ada orang hidup abadi ya. Tetapi untuk ruhani, kalau pakai cara umum tadi, hanya untuk kebahagiaan yang terbatas. Seperti misalkan contohnya, kita mempelajari meditasi, kemudian mempelajari ilmu psikologi, kemudian mempelajari ilmu tentang kursus kepribadian, dan lain-lain. Itu belum menyentuh rohani sebenarnya, spiritual belum. Kalau hanya tahapan-tahapan tadi, walaupun sampai kepada tingkat ahli, itu tidak sampai kepada unsur dari Sang Maha Hidup, Sang Maha Sempurna. Unsurnya aja tidak dapat, terlebih lagi sampai kepada Sang Maha Sempurnanya ini, gitu. Kemudian bagaimana? Nah, bahasa umumnya itu dikenal dengan istilah spiritual ya. Spiritual itu
bahasa lain dari semangat ruhani, spirit, itu dualitas spiritual. Nah, itu sudah mulai masuk kepada materi-materi yang khusus. Misalkan mencoba untuk agama, ya. Bermacam-macam agama. Ya, di dunia saat ini agama bermacam-macam. Bahkan di dalam tubuh agama itu apa disebutnya gradatif, ya. Turunannya banyak sekali itu. Ya paling enggak ada 3 agama besar, ya. Yahudi, Nasrani, ya. Kemudian Nasrani atau Kristen, kemudian Islam. Nah, di Yahudi ini terbagi-bagi lagi di dalamnya. Nah, kemudian Nasrani banyak lagi di dalamnya. Kemudian Islam banyak lagi di dalamnya. Gitu. Yang mana? Seperti itu. Nah, ini butuh pencarian yang sungguh-sungguh. Di situ saja sudah mulai berjuang tuh untuk mencari, ya, seolah-olah seperti mencari jarum di tumpukan jerami, seolah-olah seperti tidak mungkin, tetapi ada seperti itu. Nah, clue-cluenya adalah petunjuk-petunjuk seperti ini. Tadi kan kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani, ya. Atau lebih tepatnya kemerdekaan jasmani atau kemerdekaan rohani lah, nggak begitu. Kalau jasmani ya sehebat-hebatnya nggak mungkin sempurna, ya. Sesempurna-sempurnanya ya pasti mentok di kematian, kan gitu. Nah, ternyata ruhani ini itu aslinya tidak mati sama sekali, gitu, ya. Tapi masalahnya bagaimana supaya dia tuh aktif, ruhani ini. Nanti setelah aktif pasti bahagia. Karena apa ya? Karena merdeka rohani. Apakah dengan seperti yang umumnya dikenal di masyarakat, seperti siraman rohani, yang disebut dengan siraman rohani itu seperti mendengarkan ceramah dan lain-lain? Ternyata belum, gitu. Gampangnya gini, kalau jasmani kan ada alamnya tuh. Alamnya adalah dunia. Nah, sekarang ruhani, ada nggak alamnya? Ternyata ada. Apakah alam dari ruhani itu adalah dunia seperti jasmani? Ternyata bukan. Kan unsurnya aja udah berbeda. Di mana alamnya ruhani? Nah, itu disebut dengan alam keabadian. Ya. Itulah alam ruhani. Nah, kalau dunia itu alam jasmani kan alam terbatas.
Nah, alam rohani ini berarti lawanannya. Tadi jasmani, lawanannya adalah rohani. Bukan lawanan ya, maksudnya sangat berbeda lah karakternya. Di kita ya ada jasmani ya, otomatis ada rohaninya. Nah, rohani ini unsur yang berlawanan dari segala macam segi dengan jasmani. Ya, coba kita urai saja tuh. Kalau jasmani ya terbatas, berarti rohani nggak terbatas. Kalau jasmani alamnya adalah dunia, berarti alam terbatas maksudnya dunia. Jasmani adalah alam terbatas yaitu dunia. Nah, berarti rohani alam yang tak terbatas. Nah, berarti memerdekakan rohani ini ialah rohani kita sudah sampai kepada kesadaran rohani. Kesadaran yang tidak terbatas. Nah, seperti itu. Gampangnya. Kalau kesadaran jasmani ya tentu aja kesadarannya terbatas. Ya, jasmani ya berubah. Ya kesadarannya pasti berubah-ubah juga. Di mana jasmani berubah ya kita lahir ya bayi kan gitu. Kemudian balita, kemudian ABG, kemudian dewasa, kemudian tua. Kan berubah-berubah tuh. Nah, berarti rohani ini lawanannya tidak berubah. Gitu. Nah, yang melekat itu adalah kesadarannya. Kalau kita melekat di kesadaran jasmani, ya kesadaran kita kesadaran terbatas. Di dalam kesadaran itu ya ada kebahagiaan. Ya seperti tanah lah kesadaran itu kan. Dari tanah itu nanti tumbuh pohon pun yang bermacam-macam. Kemudian mengandung air dalam tanah itu. Kemudian apa tanah itu, unsur tanah itu. Ya sangat bermanfaat sekali lah. Ya, buat makhluk hidup. Dari mulai benda-benda, meningkat lagi tanaman-tanaman, meningkat lagi hewan-hewan, meningkat lagi manusia. Nah, tanah ini sangat bermanfaat gitu. Nah, itu adalah kesadaran terbatas ya. Nah, kemudian yang melekat kepada rohani sama kesadaran juga. Berarti kesadaran yang tak terbatas ya. Nah, kesadaran yang tak terbatas ini akan melahirkan kebahagiaan yang tak terbatas. Kemudian dari kesadaran yang tak terbatas ini melahirkan segala macam yang tak terbatas. Gitu. Kesadaran itu ya kurang lebih seperti tanah tadi ya. Nah, seperti itu. Ya, sementara segini dulu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.